Sudah selesai. Sudah direkam. Yuk, kita langsung saja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di hari Rabu tanggal 27 Oktober ketemu lagi bersama Pak Guru untuk belajar bersama walaupun pembelajaran secara daring. Pak Guru harapkan kalian juga tetap belajar ya, apapun itu kondisinya, baik daring maupun tatap muka, untuk mempersiapkan diri penilaian akhir semester 1 ya, tanggal 29 November ya, sekitar 1 bulan lagi. Nah, itu. Mudah-mudahan di bulan depan atau minggu depan ya, minggu depan sudah masuk bulan depan, itu kita sudah mulai PTM atau pertemuan tatap muka terbatas, mudah-mudahan ya. Tidak mengapa. Aku pengen hari ini ya. Enggak ya, kita nunggu surat izin dulu ya, nunggu surat izin keluar baru boleh tatap muka terbatas. Itu pun terbatas ya, tidak boleh semena-mena. Harus ada aturannya. Tatap mukanya, soalnya kan kelas 13 sudah masuk kelas. Oh, itu kan masuk karena ada urusan ya, karena ada sesuatu. Kita secara umum SD Karangkemiri belum membuka tatap muka ya. Kelas 3B masuk itu karena gurunya ada kepentingan ya terhadap muridnya. Seperti kemarin Pak Guru itu loh. Ya, Pak Guru undang kalian di Google Meet ya, suruh pakai baju merah putih. Nah, itu karena ada kepentingan ya, kepentingan Pak Guru karena ada tugas dari dosen. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Nizam. Gimana lagi? Lagi di bawah laut. Lagi di bawah laut tuh ya, laut ikannya banyak banget. Ya, kalau pakai laptop bisa dikontak-kanti, tapi nggak masalah pakai HP pun, yang penting kalian bisa belajar. Ya, oke, itu saran dari Pak Guru. Mudah-mudahan kita segera tatap muka terbatas ya, tidak. Ya, di bawah laut. Oke, kita langsung saja mulai ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Allah. Semoga apa yang kita nanti diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada yang mau mimpin berdoa? Oh, Mas Nizam. Oke, Mas Nizam dulu boleh. Yuk, Mas Nizam, siapkan teman-temannya, Mas. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin Firli ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Setelah berdoa kita menaikkan lagu wajib nasional. Ada request lagu wajib apa? Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Oke, kompak tuh ada Mbak Rista sama Mbak Ara tuh, kompak Indonesia Raya ya. Kita lama tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semua nyanyi lagu Indonesia Raya ya, mic-nya dibuka semua supaya kita tetap semangat dalam belajar. Yuk, hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
cinta. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya Bangunlah bernyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang ku ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hidup Indonesia Raya, lebih keras. Indonesia Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa Mas Hizam? Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Bian, Mas Arya, selamat bergabung ya. Oke, kita langsung saja ke pelajaran. Kita mengulang lagi IPS ya kemarin. Sepertinya Pak Guru masih belum belum mantap lah ya, belum mantap untuk IPS. Kemarin IPA alhamdulillah sudah ya tentang cahaya. Sekarang kita IPS. Kalian bisa buka bukunya halaman 5. Ya, IPS tema 5 subtema yang pertama. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah pada 3.4, yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Pada 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini ya. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ya kalian dapat mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, asal penyebaran agama Hindu di Indonesia, informasi tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Kediri, Singasari, Majapahit, serta Mataram Hindu, ya. Dan juga kalian dapat mengetahui tentang kisah kepahlawanan atau nilai-nilai perjuangan dari Gajah Mada. Ya, nanti kita belajar tentang nilai-nilai perjuangan dari Gajah Mada di halaman 25 nanti, ya. Oke, sudah dibuka bukunya halaman 5? Sudah. Sudah. Oke. Ya. Jangan share screen. Nah, Guru akan share screen dulu. Sudah terlihat? Belum. Oke. Mic-nya pakai aja. Delay. Oke, mic-nya. Oke, sebentar. Udah balik. Balik ya. Pak Guru share screen ulang ya. Sudah terlihat? Belum. Harusnya sudah. Belum. Saya masih Ya, bentar. terlihat. Ya, harusnya sudah harusnya. Belum, tapi Pak Guru. Belum ya? Ya, ditunggu. Harusnya sudah nih. Masih delay.
Masih belum juga? Nah, ini masuk. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, oke. Ya, ini kita belajar tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Kemarin kerajaan Hindu itu datang atau disebarkan oleh pedagang dari mana? Masih ingat nggak? Pedagang dari India. Ya, dari India ya. Agama Hindu atau kerajaan Hindu itu pertama kali disebarkan oleh pedagang-pedagang dari India. Dari mana? Ya. India. Oke. Ini ada peninggalan kerajaan Hindu. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan terbesar di mana? Indonesia. Di Indonesia, betul. Kalau di Jawa namanya, kerajaan pertama di Indonesia namanya Kutai, kerajaan pertama di Jawa namanya Tarumanegara. Ya, kita belajar kerajaan Kutai dulu ini. Kerajaan Kutai, raja yang terkenal adalah Mula Warman, didirikan oleh Aswawarman, ya, pendirinya Aswawarman. Tapi raja yang terkenal itu adalah Mula Warman. Mula Warman itu pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mula Warman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, ya, kepada kiai lah. Kalau di Islam namanya kiai, ya. Kalau di India atau di Hindu namanya Brahmana. Ada peninggalan namanya Yupa itu. Seperti batu, ya, tapi ditulis dengan huruf apa itu? Huruf apa itu ya? Huruf Jawa apa ya? Huruf zaman dahulu. Sikap kepahlawanan dari Raja Mula Warman itu adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta mencintai rakyatnya, dan juga dermawan. Dermawannya itu menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Itu dermawan, ya. Terus kemudian dari Singasari. Nah, Singasari itu Raja Kertanegara. Nih Candi Singasari ini. Ada yang pernah ke Candi Singasari? Kenapa, Mas? Belum, Mbak. Aku udah pernah ke situ. Udah pernah ke situ ya? Oh, Candi Singasari. Ya, ini di Malang ini. Candi Singasari ya. Ini peninggalan agama Hindu. Terlihat sekali seperti kalau kalian pernah ke Bali, seperti pura ini ya. Seperti pura. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara itu Raja Kertanegara atau Kerajaan Singasari, ya. Sikap kepahlawanan itu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, berani dan tegas menolak untuk tunduk pada bangsa Mongol. Ada yang tahu bangsa Mongol dari mana? Nggak tahu. Mongol ya, bukan Prongol. Orang Mongol itu tonggos. Tapi Mongol. Mongol itu dari Cina, ya, tidak mau tunduk oleh bangsa Cina, itu Raja Kertanegara. Itu sandinya seperti itu. Ya, Candi Singasari. Ya. Kenapa? Di pegunungan bukan? Di mana? Itu tadi. Tadi itu candi. Ya, tadi itu candi ya. Candi itu peninggalan dari kerajaan. Kemudian yang ketiga adalah Raja Balaputra Dewa. Ini juga dari Sriwijaya nih. Tadi Singasari, sekarang Sriwijaya ya. Raja pemeluk agama Buddha berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, penyebaran agama Buddha di Nusantara ya. Sriwijaya itu sebagai pusat kerajaan agama Buddha. Nah, ini Buddha, tadi Hindu ya, sekarang Buddha. Sikap kepahlawanannya adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Nah, ini ada prasasti Kedukan Bukit namanya. Prasasti Kedukan Bukit ya. Ini seperti batu juga sama ini. Tapi ditulis dengan bahasa-bahasa Sanskerta kalau tidak salah itu ya. Bahasa zaman dahulu. Itu kerajaan Sriwijaya itu kerajaan agama Buddha. Menikah. Ya. Yang keempat, kerajaan Aceh, ini kerajaan Islam. Sultan Iskandar Muda.
dari Aceh ya, kerajaan Aceh itu raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya ya, berhasil mencapai kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda atau kerajaan Aceh. Sikap kepahlawanannya itu adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Ini Masjid Raya, Masjid Agungnya di Aceh. Tuh. Ya, karena itu ya, seperti masjid di kita ya, masjid di kita seperti itu. Kerajaan Islam berikutnya itu adalah Kerajaan Demak. Ada yang pernah ke Demak dekat Semarang? Ya, oh Mas Gani sudah ngacung. Ngacung apa? Belum ya, oke. Raden Patah. Iya, Raden Patah, Raja Pemeluk. Kim deh. Iya, Raja Pemeluk agama Islam. Udah pernah ke sana? Belum. Oh, belum. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak itu Raden Patah ya. Itu kerajaan Islam. Tadi Sriwijaya itu kerajaan Buddha, sedangkan Demak, Aceh itu kerajaan Islam. Sikap kepahlawanannya itu menghormati kebebasan beragama serta berani melawan penjajah. Itu kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Peninggalannya berupa Masjid Agung Demak. Oke. Terus 36. Oke, sebentar. Ini 36, mana 36. Nah, sekarang perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya, yaitu Raja Mula Warman. Dari mana Mula Warman? Enggak tahu. Mula Warman? Dari Kutai. Ya, kerajaan pertama di Indonesia yang beragama Hindu itu adalah Kutai dari Kalimantan Timur. Seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 2.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Sugih berarti ya, Raja Mula Warman itu sugih. Itu dari kerajaan Kutai. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Ya, nama rajanya adalah Purna Warman. Pahotnya nanti lama. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Membuat Barat. saluran air untuk mengaliri lahan pertanian. Untuk mengalir lahan pertanian. Memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Orang raja yang bijaksana. Oke, Majapahit. Hayam kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertanyaannya yang kuat dan serangan musuh. Ya, yang buruk itu memperkuat pertahanannya. Nah, ini ada Mahapati Gajah Mada, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur, seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan kerajaan Majapahit dan bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ya. Patih Gajah Mada itu bersumpah ya. Berapa ya? Patung ya? Iya, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu bertekad untuk menyatukan wilayah Nusantara. Itu namanya nih, relief Gajah Mada ini. Relief atau pahatan Mahapati Gajah Mada ya, yang memegang keris.
Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional Monas. Oh, dekat Monas nih. Ada yang pernah ke Monas? Pernah. Ya, ada nggak patung itu? Enggak pernah. Nggak ada. Oh, ya. Ada tuh Pernah. Enggak harusnya di Monas. pernah. Ya. Kemudian di Raja Sriwijaya, Bala Bala Putih Putra Dewa. Dewa Ini agama Buddha Putra nih. Dewa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Ya, Sriwijaya Sriwijaya. berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Agama agama Buddha. Buddha. Sriwijaya itu agama Buddha ya. Sriwijaya itu agama Buddha. Nah, oke. Ya, sudah selesai. Pak Guru akan stop share. Kahut. Belum, kahut baen. Nanti dong. Kalian buka bukunya halaman berapa? 25. Sudah? Udah. Nah, nih ya. Nih, habis ini kahot wes, habis kerjakan soal dulu. Halaman berapa tadi? 25. 25. Ya, halaman 25. Oke. Nih, kita masih berbicara tentang Mahapatih Gajah Mada. Dari mana Mahapatih Gajah Mada? Dari kerajaan Maja? Maja apa? Majapahit. Majapahit, ya, kerajaan Majapahit. Ya, itu Mahapatih ya, patihnya. Kalau rajanya siapa yang terkenal di Majapahit? Ayam? Ayam siapa? Hayam Wuruk, ya. Ya. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk itu kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Ya, lagi berjaya-jaya nih. Karena ada Mahapatih Gajah Mada. Nah, Mahapatih Gajah Mada kalau pengen tahu itu badannya besar ya Pak Guru ya. Gede, dhuwur. Nah, tadi seperti yang digambar. Nih, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu artinya ayam yang terpelajar, ya, ayam wuruk, ayam sing berpendidikan atau terpelajar. Hayam Wuruk naik tahta pada tahun 1350 Masehi. Sudah lahir belum kalian? Belum ya? Tahun berapa? Belum. 150. Kalian kan lahirnya berapa? 2000 berapa? 2012 aku. 2011. Iya, ini 2012. 1350. Udah lama banget ya. Dengan gelar Sri Rajasa Negara. Dikenal pula dengan sebutan Brahyang Wekasing Suka. Itu nama lainnya dari Hayam Wuruk. Dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh seorang patih, Patih Hamengkubumi, yaitu Gajah Mada. Hayam Wuruk membiarkan Gajah Mada untuk mengambil semua keputusan resmi, ya, kayak intinya kayak wakil presiden. Nah, seperti itu. Presidennya Hayam Wuruk, wakilnya Gajah Mada. Perhatian pada wilayah dengan menekan negara-negara tetangga agar tunduk pada Majapahit. Nah, waktu itu Majapahit perang terus ya supaya kerajaan-kerajaan di sekitar Nusantara itu tunduk. Nah, itu karena siasatnya dari Gajah Mada. Menurut Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa daerah yang di bawah kekuasaan Majapahit itu sangat luas ya, meliputi Jawa, Madura, Sumatera, Bali, Maluku, Irian, dan Asia Tenggara. Wah, luas banget itu wilayahnya ya. Mencakup semua wilayah Asia Tenggara. Itu dikuasai oleh Majapahit. Karena kekuasaan dari Hayam Wuruk yang dibantu oleh Patih Gajah Mada. Dalam buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Rakawi Empu Prapanca, ya, Negara Kertagama itu
Buku Negara Kertajaya itu dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 mengatakan bahwa tabiat atau watak dari Gajah Mada itu adalah ini pakai bahasa apa ini ya? Pakai bahasa Sangsekerta. Artinya Sang Gajah Mada patih walwatika, mantriwira, bijaksana serta setia, bakti kepada raja, pasih bicara, jujur, pandai, tenang, teguh, tangkas serta tegas. Tangan kanan Maharaja yang melindungi hidup. Nah, berarti tangan kanan atau orang kepercayaannya Hayam Wuruk menghidupkan kehidupan dunia. Artinya mengatur perekonomian rakyat. Nah, dalam bukunya Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, itu sifat-sifat Gajah Mada ada berapa itu? Ada 15. Ya. Watak atau sifat Gajah Mada halaman 15. Yang pertama apa? Yang pertama coba dibaca. Yang pertama apa? Sudah ketemu? Halaman 25. Ini ya, which artinya berlaku bijaksana dengan penuh peristiwa yang sangat penting Mantri Wira. Mantri Wira artinya apa? Seorang pembela negara yang berani. Wah, gagah berani ya. Ora gentar karo musuh. Oke, perang ya perang. Yang penting Nusantara bersatu. Nah, itu pada waktu itu. Mantri Wira. Wataknya Mantri Wira. Kemudian yang ketiga adalah wicaksaning naya. Artinya sifat bijaksana dalam segala tindakan ya. Harus bijaksana dalam setiap tindakannya. Sing keempat adalah matangguam. Matangguam itu artinya menjadi kepercayaan rakyat. Rakyat sangat percaya dengan kebijakan dari Patih Gajah Mada ya, itu Watangguam. Terus yang kelima, Satya Bakti Aprabu. Artinya setia dengan hati yang ikhlas. Terus yang keenam, Wagni Wak. Apa itu Wagni Wak? Pandai berpidato, pandai berorasi ya untuk mengutarakan kebijakannya. Kemudian yang kepitu sarjawo pasama, artinya tingkah laku yang memperhatikan kerendahan hati dan bermuka manis. Nah, mukanya manis, orang cemberut baik. Ya, rendah hati, tidak sombong. Tuh, tulus ikhlas, sabar itu. Sarjawo pasama. Sing kewolu adalah ditsaha. Ditsaha itu artinya selalu bekerja rajin dan sungguh-sungguh. Bu ya, rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian tan lalana artinya sifat yang bangun tegak dan selalu bertindak cepat. Nah, kalau ada masalah langsung bertindak cepat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu tan lalana. Kemudian sifat Gajah Mada berikutnya yang nomor 10 adalah diujat jita. Tuh, bahasa Sangsekerta ini ya. Artinya selalu berhati baik dalam hubungan dengan orang lain ya, tidak berprasangka buruk, selalu baik pada orang lain walaupun orang lain itu menyakiti. Tuh, diujat jita. Kemudian 11 ini menjadi pegawai negara yang sopan ya. Termasuk pegawai negara ya. Kalau patih juga pegawai negara termasuknya, tapi sopan. Kemudian yang ke-12 tansatrasna. Artinya yaitu tidak mempunyai keinginan perseorangan atau pribadi, tidak punya maksud sendiri ya, maksud untuk kepentingan sendiri itu tidak ada ya. Itu tansatrasna. Samasta buana artinya kasih sayang pada sesama ya, cinta kepada sesama, welas asih itu seperti itu ya. 14 ginong pratikna, yaitu selalu mengerjakan yang baik dan membuang kelakuan yang tidak sempurna. Itu mengerjakan yang baik-baik ya, yang buruk-buruk tidak dikerjakan, jangan dikerjakan. Kerjakan yang baik-baik saja. Kemudian yang terakhir adalah sifat Gajah Mada yang terakhir menurut buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca adalah hanyakan musuh. Artinya dengan tegas mengenyahkan musuh-musuh yang menghalangi dan mengacau kemajuan negara. Itu 15 sifat dari
Gajah Mada yang kalian bisa amalkan atau kalian bisa tiru ya, 15 sifat dari Gajah Mada. Ya, dari ke-15 sifat itu ada yang dimiliki sama kalian? Ada yang banyaknya itu ada yang suka berbuat baik, ada yang menolong, terus ada yang lemah lembut. Nah, itu ya, semua harus dilakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Patih Gajah Mada ya. Itu yang terkenal. Patih yang terkenal dari mana? Patih Gajah Mada dari mana terkenalnya? Kerajaan apa? Majapahit. Majapahit. Betul, dari kerajaan Majapahit. Itu patihnya ya. Rajanya waktu itu siapa? Hayam? Ayam buruk. Hayam Wuruk, bukan ayam keluruk, bukan, tapi Hayam Wuruk ya. Itu rajanya dari Patih Gajah Mada. Oke, yuk sekarang kita kerjakan. Halaman 26. 6. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Belum. Pak Guru share screen lagi ya. Ada yang bacakan tuh? Tolong dibacakan nomor 1. Pada Raja siapakah kerajaan Majapahit kan mencapai puncak kejayaan? Ya, benar. gile. Betul banget. Kecil banget Pak Guru. Ya, Pak Guru besarkan. Nah, Gini, jangan. kurang besar lagi. Enggak, Pas, udah. Ya, oke. 26 nomor 1. Pada siapakah kerajaan mencapai puncak kejayaan? Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja siapa? Di Wuruk dan Patih siapa? Gajah Mada. Tuh. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Pak Guru itu Majamaha. Mahapatih mana sih? Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Ya betul kan? Nah, nomor Ya. 2. Ya, nomor 2. Oke, yang sudah nomor 2. Apa arti nama Hayam Wuruk? Tadi Hayam Wuruk adalah ayam. Ayam apa? Ayam yang terpelajar. Nah, terpelajar atau ayam yang berpendidikan. Nah, itu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu bukan nama asli ya, itu julukan. Nomor 3. Ayam terpelajar atau berpendidikan ya. Ayam kok berpendidikan ya, pribadi gue. Ayam apa sekolah gitu. Itu hanya julukan. Nomor 3 dibacakan Mas Bian yuk. Sebutkan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Ya, kekuasaannya dari menurut buku Negara Kertagama ya, karangan Empu Prapanca, itu wilayahnya terdiri dari Jawa, Madura, Sumatera, Bali, Maluku, Irian, dan Asia
Tenggara. Tuh, wilayahnya luas. Majapahit wilayahnya sangat luas. Itu karena berkat jasa dari siapa? Jasane dari Patih Gajah Mada. Nomor 4. Ya, yang sudah nomor 4. Yuk, bacakan lagi, Mas Bian. Wah, sing cepat mau nulis. Gajah Mada mempunyai watak dan sifat Dat, tak. cita. Jelaskan maksudnya. Maksudnya apa itu? Diujat cita. Sifat yang keberapa itu dari Gajah Mada? Diujat cita. 10. Ya, betul. 10 ya. Itu artinya selalu 10 ya. Dalam lain. Selalu macam-macam pikiran. Dengan hati tenang, walaupun kadang-kadang tidak setuju. Dengan hati tenang walaupun kadang-kadang Dat cita. Ada 15 sifat Gajah Mada yang tertuang dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. 15 sifat Gajah Mada ya. tujuh. Belum. Ya, ditunggu yang belum. Ini nomor 5 dan nomor 6 juga termasuk pertanyaan tentang sifat-sifat dari Gajah Mada. Ada 15 tadi ya. Empu Aku Prapanca. sudah Pak Guru. Nah, yang sudah nomor 15, nomor 5. Pesan suara, alasan penggeli itu. Berarti ngomong. Jelaskan makna sifat. Ya. Sifat yang ketiga. Bijaksana dalam segala tindakan. Bijaksana dalam segala tindakan. Bijaksana dalam segala tindakan. Dah, segini aja wis. Lebih jelasnya di nomor 3 tadi ya, sifat yang ketiga, wicaksaninaya. Sifat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan ini dapat dilihat baik dengan lawan, baik bangsawan maupun rakyat kecil. Kebijaksanaannya memberi corak dan kepahlawanan Gajah Mada. Itu lebih detailnya itu ya. Tapi jawabannya cuma segini aja nggak apa-apa. Yang 6, sifat Gajah Mada matang guam. Nomor berapa itu matang guam? Nomor 4. Ya, menjadi kepercayaan rakyat. Nah, oke. Kahut. Ya,
Ya, oke. Yang sudah Kahut, silahkan. Tahun. Ya, Kahut, boleh. Ide. Ilmu matematika Anda. Anda ilmu matematika. Nanti Pak Guru, aku lagi nomor 6. Ya. Kahut, 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 Langsung. kahut. Salah. Kahut. Kahut. Sudah, Mbak Fania? Sudah. Belum, nomor 5. Buruan guys, nama aku. Ya. Minum dulu. Biasanya kan aku terus selama. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Kita langsung. Kahut ya Pak Guru. Nice. Kahut I T T T T. Apa sih? Ikut yuk lah. Ikut dong. Apa yuk? Ikut aja. Bentar dong. Bro, login dulu. Sika. Nah, dalam menjawab ya nanti boleh bersuara. Nah, tuh, kemarin Mas Ganes terganggu tuh. Jadinya mutung. Mutung. Ya, Mas Ganes, ya itu. Ya, coba ya, tenang, coba. Supaya bisa konsentrasi jawabannya apa. Sekarang tentang apa Pak Guru? Kota. Ya. Kota. Tak sebagai botak. Kota. Ya, lagi loading dulu. Sabar ya. Camping. Oh. Sabar, orang sabar disayang Tuhan. IPS. Camping. Iya, sabar dong. Ya, kita belajar IPS coba ini. Minatola. Arah-arah mochi. Minatola. Apa campingnya? Nanti dulu dong. Jangan lupa disetting waktunya. Ya, itu kan bukan matematika. Jadi settingan waktunya 20 detik seperti biasa. Ayah ibu. Enggak. 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 Camping. Benar, sambil minum-minum dulu, Medang isi dia Pak Guru.
boleh. Ngemil-ngemil dulu. Jangan ditinggal mandi ya. Tinggal mandi malah kesuwen. Tinggal mandi. Ya masih mau kecut. Ya, masih kecut tuh. Belum mandi, belum sarapan ya. Ya baru bangun. Aduh, gini perlu bangun. Baru bangun tadi. Dari tadi dong. 3, 6, 4, 9. Mati lampu. Pak Guru, aku nggak ada tulisannya Genpin. Ya nanti tunggu dulu ini. Pak Guru balik lagi nih. Nah, udah. Sekarang Genpinnya berapa itu? play. Teach. Putih. Ini ya. Yamet kudasi. Yamet Mas, kudasi. Tuh, ada dua apa ya? Yamet kudasi. Abang ngamen para kedasi. Ararakin. Para utana. Para utana. 8, 3, 8, 7, 3, 9. Gak bisa. 39. Ya, 8, 3, 8, 9, 3, 9. 8, 3, 8. 7, 9, 3, 9. 39. Anak-anak imu. Backgroundnya Anak. kelelawar, hantu. 8, 7, 9, 3, 9. Ayo, belum pada masuk? Punya Niza keluar. Masih clear nama ya? Bella. Oh, Fani Bella. Oh, Mbak Fania ada masuk. Fania Bella. Tolong, saya baru. Ditunggu aja, nggak apa-apa. Pak Guru, Ya. aku ganti emoji jadi kelelawar. Ya, nggak apa-apa. Itu siapa itu? Mas Niza lebih bisa. Tolong. Ya, ditunggu aja. Halloween. Halloween kampret nih. Siapa ini? Halloween. Kelelawar. Oh, Mbak Fania ya? Iya, ini ada 2 nih. Aku Pak Guru. Ya, ada berapa semuanya sih ya? Mas Dian, Mas Arya, Mas Ganes, Mas Nizam, Mbak Aruna, Mbak Oh, Mbak Dang kebiasaan. saya lagi tolong. Tunggu aja, satu. Super Tiger 35. Wah, aneh banget ini. Namanya siapa itu? Pak Guru, nanti Pak Guru itu nama aku kok bisa ganti sih? Aku orang ya Pak Guru. Ya. Kalau mau ganti, mau ganti. Hanya KB nih. Oh, cepetan. Jangan lama-lama. Pan- Guru.
Yang Pak Guru tahu Mbak Fani Atok nih, yang lainnya punya siapa ini? Super Tiger 35, Halloween sama Bisa itu siapa ini? Aku Halloween. Oh, Mas Ganes Halloween. Yang bisa siapa yang bisa? 100 bisa 100. Aku. Aku Mas Bian ya. Oke. Family siapa mana family gue? Arya Ngeb siapa? Ngup. Ngup. Lama, sabar dong Mas Ganes. Orang sabar disayang Tuhan. Sudah ini Nggak sabar. Mas Nizam sudah masuk? ZM itu Nizam ya? Iya. Oke. 6. Mbak Vina mau masuk Mbak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Mbak Vina, Mbak Aruna mau masuk? Orang-orang kimot. Halo, halo. Ya, halo, nggak ada lagi yang mau masuk? Kalau nggak ada, lagi yang mau masuk? Nggak ada? Tungguin. Sama. Pak Guru. Loh. Ya, sudah? Tungguin. Nggak ada lagi yang mau masuk? Oke ya. Kita langsung mulai saja kalau seperti itu. Sudah siap? Dah. Ah, oke. Siap lab yang pertama. 6 pemain. Ya bukannya 7 tadi. 6 po. Gampang. Ayam. Hai kak, terima kasih buat lo semua. Ya, wow, sama kuat nih. Tarumanegara. Di Jawa loh ya. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia namanya Kutai. Ya. Kalau di Jawa, Hindu di Jawa, Tarumanegara. Siapakah yang memimpin klasemen sementara? Nomor 2. Gampang ini. Kayaknya bukan. Iya dong, tadi kan udah Pak Guru jelaskan. Ayam Wuruk, ya. Bukan Gajah Mada. Gajah Mada itu patihnya. Gajahnya namanya Ayam Wuruk, ya. Tuh. Ya, ini Mas Tia. Oke, lanjut. Yang ketiga. Ya kak, salah pencet. Salah pencet. Mau pencet India, salah pencet kah? Nah. Ah, Eropa sih kepriwe. Agama Hindu di bawah agama India dong. Ya. Ya, Mas Nisa masih di atas. Oke, yo, ini selip-selipan rame nih. Lanjut lab keempat. Kerajaan Singasari. Ya, Singasari itu Ken Arok. Ken Dedes itu istrinya, namanya Ken Dedes. Ya, kalau Gajah Mada itu bukan. Itu dari Majapahit, bukan dari Singasari. Ya, posisinya ya. Yang kelima, Kutai. Siapa? Aku pencet. Nah, betul semua. Jos Mula Warman ya. 20.000 itu pada siapa?
pada Brahmana. Ya, oke, sip. Lanjut lab ke-6. Menyembah dewa apa itu? Mula Warman. Jawabannya Dewa Siwa. Dewa Siwa, betul. Dewa Siwa ya. Kalau Dewa Wisnu itu raja dari Tarumanegara, Purnawarman. Ya, itu jangan kebalik-balik. Kalau Mula Warman menyembah Dewa Siwa. Wih, langsung Fanny Belah juga naik. Oh, Mas Nidam semakin di depan. Lanjut lab ke-7. Wow. Gampang ini ta. Hutai. Ya, sip. Hanya itu yang salah ya. Tarumanegara itu tertua di Jawa, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia namanya Kutai di Kalimantan Timur. Iya, Mas Nizam masih memimpin, masih tidak terkalahkan ini. Ya, Halloween naik. Ya, lanjut lab ke-8. Apa lagi nih? Ya nggak tahu. Anu lu. Salah apa ya? Kamu. Ya, ada kitab Gatot Kaca Seraya, ada kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, Apakah Empu Panuluh ya. Kemudian, ya? ya, Halloween akhirnya peringkat kedua. Lab yang belum 9. Tarumanegara. Apa ya? Apa ya? Aku lupa. Aku lupa bener kok boleh. Salah kayaknya. Apa? Aku lupa bener. Mas biasa. Kalau Mas Bian, aduh aku salah pencet. Ada Purnawarman, bukan Gajah Mada, ya. Ya, nggak ada yang jawab Mula Warman kok. Itu berarti kan tadi ya menjebak tadi. Ya, apakah memimpin ya Fanny Pel masuk peringkat 3? Wah, hebat nih. Yo, Mas Nizam, semakin jauh ini. Lab yang terakhir. Lah ini kan udah. Ini kan udah tadi. Beda lagi. Ya, biar kamu hafal. Ya, betul ya. Dewa Wisnu, Purnawarman Wisnu, Mulawarman Siwa. Ya, jangan balik. Bukan Krishna. Krishna nggak ada yang disembah. Oke, siapa 4. klasemen 4 cok. di hari iya, peringkat keempat. Fanny Baila, selamat buat Mbak Fanny Baila. Peringkat keempat. Yeay. Pertama ya sudah terlihat ya, Mas. Lagi. Kasih hadiah apa? Ya, oke. Selamat. Ya, kepada yang masuk 3 besar. Oke. Yang lain juga harus rajin belajar ya, supaya masuk podium 3 besar. Oke, mana ini? Ya. Oke, itu ya pelajaran dari Pak Guru IPS tema 5 subtema yang pertama. Jadi hari ini tema 5 subtema pertama semua pelajaran selesai. Alhamdulillah ya. Besok rencana Pak Guru Jumat nanti bahasa Jawa, Sabtunya nanti budaya Banyumas. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana. Nah udah lama tuh nggak bahasa Jawa sama budaya Tinggal Banyumasan. bahasa Jawa kurang 1 materi, bahasa
budaya Banyumas kurang satu materi, matematika kurang satu materi. Ya. Terus kemudian kurang subtema 2 dan subtema ketiga. Besok libur, ya libur sama Pak Guru. Tapi besok PJOK sama agama. Iya, Sama bumi apa enggak itu? Ya. Oke, itu kita dulu. Libur, nggak ada libur. Nah, nggak ada libur. Liburnya hari Minggu saja. Ya, sih kalian belajar tanpa guru tadi? Emang besok. Emang besok. Ya, pelajarannya yang lain kan udah ada PJOK sama agama besok hari Kamis. Ya. Mangkat bumi ya situ ya itu pelajaran. Silakan dengan guru agamanya sendiri ya. Oke, kita belajar dulu. Kalian belajar apa Pak Guru tadi? Tentang apa ya? Kelas B udah, Tok. Kerajaan. Kerajaan apa saja? Kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Hindu di Indonesia ya. Kalian telah belajar berapa? 6 kerajaan. Majapahit. Tarumanegara, Kediri, Singasari, terus Majapahit sama Mataram kuno ya atau Mataram lama. Hindu. Ya, Mataram Hindu. Kemudian kalian ya belajarnya ada Pati, PJOK sama ada berapa sifat-sifatnya Mahapati Gajah Mada? Ada 15. Ya, itu tertuang dalam bukunya, namanya buku apa? Negara Kertagama. Karangannya siapa Negara Kertagama? Empu siapa? Ya, itu ya. Di dalam bukunya Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Kerajaan Hindu. Ya. Kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Hindu di Indonesia ya. Kalian telah belajar berapa? 6 kerajaan Majapahit. Itu ya tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, siapa yang mau memimpin berdoa? Silakan, Mas. Aku. Gian ya? Tadi sih siapa tadi? Aku. Tadi sih? Aku. Sama tadi. Ayo, Mbak Aruna. Disiapkan ya. Siap. Barengannya ini semuanya. Gerak. Siapa yang mimpin? Siapa? Apa? Aku nggak dengar. Mungkin itu lagi Pak Guru suaranya tadi kepotong-potong. Kepotong suaranya. Oh iya. Mbak Ara, pimpin. Berdoa mulai.
Terima kasih. Di kehadiran untuk absen hari ini dan juga nanti kerjakan tugas dari Pak Guru ya. Insya Allah sudah keluar tuh tadi jam 8:30. Kerjakan, kemudian jangan lupa belajar, patuhi protokol kesehatan yang ada supaya kita masker, makan makanan yang bergizi, jangan lupa. Besok kita ketemu lagi hari Jumat. Nanti pelajaran Pak Guru informasikan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Guru. Terima kasih.